Hai guys, hari ini saya dan Bagus akan membacakan karakter kelahiran 7 Desember 1989. Orang ini sangat punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, pandai bicara, terus orangnya agak pendiam ya, tapi baik banget hatinya. Orangnya bijaksana. Jadi tipe ini adalah tipe orang yang menjunjung tinggi kebebasan, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Dan orang ini juga orang sangat karismatik ya. Karismatik sekali. Jadi dia bicara, auranya gitu. Orangnya juga lucu ya. Lucu sekali. Jadi ketika mungkin kalian bertemu dengan orang ini, kalian merasa, wah, unik ya, ceria gitu. Walaupun pendiam tapi dia itu karismatik sekali. Banyak sekali temennya. Terus orang ini juga mempunyai cita-cita yang tinggi sekali. Apapun yang mau dia inginkan harus dia jalankan gitu. Jadi kalau dihalangin orang dia nggak mau gitu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menghalangi orang ini karena sangat kuat. Nggak bisa dibelokkan keinginannya. Terus orang ini juga suka berpetualangan ya guys. Jadi dia suka berpetualangan kemanapun, ke kota-kota lain, negara-negara lain gitu. Untuk mencari pengetahuan. Karena orang ini adalah orang yang sangat filosof ya. Jadi suka ilmu-ilmu tentang pengetahuan, misteri-misteri akan dunia ini. Dia selalu mencari jawaban akan segala misteri yang semua ada di dunia ini. Cerdas, berpandangan luas. Terus tiap hari biasanya orang ini selalu aja suka banget namanya membaca ya, membaca buku, nonton video, terus memimpin. Dia tipe orang yang nggak suka disuruh-suruh ya, orangnya bebas. Jadi bebas dan tidak suka dikekang ya. Dia orangnya pemberontak kalau dikekang. Jadi harus mengikuti jiwanya dia mau kemana, mau ngapain gitu. Orang ini baik sekali. Istilah bahasa ini tuh kayak hati malaikat ya, bisa dikatakan seperti itu. Kan hampir tidak pernah dan keadaan sadar gitu ya, jahat sama orang tuh gak pernah, hampir gak pernah. Walaupun dia masih kecil tuh udah gak pernah yang namanya jahatin orang, julitin orang, no, gak gitu. Jadi kalian kalau punya teman kelahiran 7 Desember 1989, kalian beruntung gitu. Yang penting karakter ini jangan sampai dikecewakan ya. Kalau sekali dikecewakan, dia gak mau lagi. Mungkin berteman sama kamu gak mau lagi gitu. Itu selamanya loh orang ini gitu. Jadi hati-hati jangan sampai buat dia kecewa gitu. Terus orang ini di awal kehidupan juga keberadaannya dulu ya, ketika dia lahir itu banyak sekali penderitaan hidup yang harus dialami, baik itu keluarga, baik itu kesehatan, karir, dan lain sebagainya. Apapun itu, di masa kecil dia terus ditempa dengan hal-hal yang menyakitkan, penderitaan hidup, terus
kekecewaan, kesakitan, dan segala macam. Pokoknya dia semua hal harus dirasakan sama dia. Gitu. Untuk menjadi tujuannya Tuhan tuh untuk menjadi pribadi yang tangguh. Suatu hari nanti dia akan menjadi seorang yang inspirasi ya sama orang lain gitu. Jadi dia dikuatkan, supaya dia lebih bijaksana gitu. Jadi makanya di awal keberadaannya dia di dunia ini dia harus menerima pembelajaran atau istilah bahasa sekarang tuh hukuman ya untuk pembelajaran supaya dia lebih pintar, lebih bijaksana, lebih gampang bersimpati dan langsung beraksi ketika melihat orang-orang yang sedih gitu. Orangnya sangat dermawan. Di kalangan masyarakat biasanya dia selalu tampil ya, tampil terbaik. Terus orangnya juga tegas, jujur, pemberani. Ya, dia berani mengungkapkan isi hatinya gitu. Walaupun kadang orang lain tersinggung atau tersakiti, tapi dia harus mengatakan itu gitu. Karena menurut dia adalah kebenaran harus diungkapkan ya, prestasi juga harus diungkapkan gitu. Dan semua orang juga akhirnya memahami, oh ternyata benar ya gitu. Jadi dia biasanya selalu ditempatkan paling atas ya, karena kecerdasannya itu, kebijaksanaannya juga, kebaikan hatinya gitu. Nah, untuk profesi untuk karakter ini cocok sekali kerja jadi broker properti atau maklar ya. Maklar kayak agen properti lah, cocok gitu. Jual beli tanah, rumah, hotel, itu sangat cocok sama karakter ini. Terus juga ada lagi kalau bisnis ya di dunia pengembangan properti juga bagus. Terus pembaca astrolog juga cocok karakter ini gitu. Kayak pakar feng shui, tarot reader, terus pembaca garis tangan gitu, pembaca primbon, sio dan segala macam lah. Pokoknya intinya astrolog yang berhubungan dengan kehidupan, mencerahkan orang-orang di luar sana yang sedang kebingungan. Itu seperti itu, karakternya suka seperti itu, suka menjadi guru dimanapun dia akan selalu biasanya menggurui ya gitu. Senang sekali menggurui orang-orang sekitarnya yang belum paham. Kalau ada kesulitan biasanya dia akan memberitahu solusi gitu. Biasanya orang senang sekali ketika orang ini ngasih solusi gitu yang terbaik. Orang ini juga penuh welas asih, jiwanya penyayang. Terus kehidupannya juga dia akan sukses di usia di atas 30 tahun ya guys. Sekitar 32 tahun tuh rezekinya mulai lancar gitu. Di awal keberadaannya dia banyak tantangan, banyak cobaan segala macam, tapi dia orangnya tangguh ya. Tangguh hatinya, kuat imannya. Dan akhirnya suatu hari nanti pas sekitar usia di atas 30 tahun barulah keberuntungan menyertainya. Itu biasanya keberuntungan itu diraih dari kerja keras gitu. Terus dapat jodoh, pada umumnya itu dia dapat jodoh orang kaya raya loh. Kaya raya, akhirnya dia diangkat derajatnya, bisa mengangkat dia dari yang tadinya tidak berada akhirnya menjadi orang yang berada. Terus rezekinya lancar dan seterusnya sampai akhir hayatnya. Itu berarti dia beruntung di hari tua ya. Jadi nanti berkelimpahan, sandang pangan tercukupi, dikelilingi banyak orang yang dia sayangi gitu.
walaupun di awal dia harus berjuang sendiri, kemana-mana sendiri, ya mengerjakan sesuatu sendiri, mikir sendiri, strategi sendiri, kerja sendiri, pokoknya apa-apa serba sendiri dah orang ini. Nggak tahu kenapa senang sekali mengerjakan sesuatu sendiri aja kemana-mana gitu. Terus untuk jodoh, dia juga tipe orang yang pemilih, sangat pemilih banget, detail sekali. Kayak misalkan melihat orangnya dulu visualnya seperti apa, terus latar belakangnya, terus karakternya gitu, terus isi kepalanya juga dipertimbangkan gitu. Jadi nggak sembarangan ya orang ini, misalkan mau menikah tuh nggak gampang. Jadi banyak selektif, orangnya selektif banget, detail sekali gitu. Jadi ketika dia dapet jodoh, jadi memang dia jodoh cuma sekali, tapi untuk selamanya dia nyarinya gitu. Yang penting dia kecocokan ya, masalah harta itu nomor 2. Yang penting dia cocok dengan orangnya, suka sekali dengan orangnya, dan sinkron, nyaman, dan bahagia. Biasanya orang ini itu yang dipilih, yang sesuai dengan jiwanya, karena dia jiwanya bebas, gak mau dikekang, gak suka diatur-atur juga. Orangnya gengsi, agak sedikit gengsi ya dia. Jadi kalau ada kesulitan biasanya dia atasi dulu, gitu, mengatasi dengan dirinya dulu gitu. Jadi berjuang gimana caranya bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Nanti kalau sudah benar-benar mentok sana sini, baru mungkin dia merendahkan hati, minta bantuan sama orang lain gitu. Jadi orangnya individual ya, orangnya nggak suka ngerepotin orang lain itu. Jadi dia sangat tabah menjalani cobaan gitu. Udah terbiasa dari kecil, jadi udah nggak kaget. Terus orang ini juga suka sekali yang namanya sesuatu yang berbau dengan psikologis ya. Dia suka mempelajari itu. Terus dia juga orangnya mengandalkan dirinya sendiri ya. Jadi kalau mau memilih sesuatu, biasanya dia kayak kerjaan, profesi, teman, biasanya dia mengandalkan intuisi ya, jiwanya gitu. Jadi kalaupun ada orang yang ngarahin, misalkan kerja kamu ini, dia tuh nggak mau, dia tuh ngedengerin tapi dia nggak mau ngejalanin, karena dia lebih suka hidup menjalankan dengan spiritual ya, dengan jiwanya dia sendiri. Ya, dia dilahirkan ini ke dunia ini untuk misinya ya. Orang ini ditakdirkan untuk mengemban ya, mengemban tugas untuk menguatkan orang-orang yang sedang lemah gitu. Karena dia dulunya sudah dikuatkan dengan cobaan-cobaan itu. Nah, giliran dia sekitar usia dia atas 30 tahun ini, baru dia menguatkan. Tugas dia menguatkan orang-orang yang di luar sana yang masih lemah, hidup dalam penderitaan, kesulitan, kebingungan. Nah, ini dia selalu memberikan solusi. Gitu. Terus orang ini juga penampilannya selalu rapi ya, rapi dimanapun dia pergi, selalu tampil. Biasanya sih tampilnya keren ya, keren. Terus jiwanya muda. Terus biasanya dia kalau ada acara, biasanya dia suka pakai baju kemeja. Pokoknya kayak selebritis lah gitu. Itu karismatik ya. Jadi orang ini nggak mau kalah kalau masalah penampilan, masalah gaya juga. Gitu. Jiwanya tetap muda dia. Semakin tua dia semakin kelihatan muda. Berbeda sama orang pada umumnya ya. Makin tua itu kelihatan berubah mukanya ya. Tapi ini enggak. Orang ini malah justru usia di atas 30 tahun semakin kelihatan muda. Semakin tua semakin kelihatan muda. Semakin karismatik ya.
Kalau cewek tuh lebih cantik gitu, mempesona. Begitu juga kalau yang cowok lebih parasnya tuh lebih ganteng, ya rupawan lah istilahnya. Terus rezekinya juga banyak nantinya, banyak sekali rezekinya nanti dari segala hal, ya baik itu dari properti, baik itu bisnis apapun yang dia lakukan gitu. Nah, dia juga penyayang keluarga ya, penyayang keluarga. Kalaupun dia sudah nggak punya orang tua, kalau dia ada keluarga yang lain, ya mungkin dia sayang kayak keponakan-keponakannya. Intinya dia akan sedia membantu keluarga, teman-teman yang sedang kesulitan, yang sedang mengalami masalah yang berat. Biasanya dia, kalau dia bisa bantu, dia bantu. Tapi kalau memang dia nggak bisa bantu secara materi, dia akan menyemangati ya dengan segala cara. Pelindung keluarga. Orang ini juga suka kebersihan, suka kerapian rumah ya. Jadi kalau rumah itu dia tipe orang suka yang serba mewah. Serba mewah ya guys, kayak rumahnya harus modelnya elegan ya, luxury. Mungkin marmernya, tangganya, terus kamar tidurnya juga harus bener-bener yang mewah ya. Suka akan segala sesuatu yang duniawi, suka banget dia sebenarnya. Walaupun jiwanya juga spiritual ya, tapi di sisi lain dia orangnya duniawi tapi jiwanya juga spiritual. Jadi luar biasa banget karakter orang ini. Jadi menggabungkan nih antara jiwa spiritual dengan duniawi itu. Ini menggabungkan gitu. Jadi seimbang ya, balance ya gitu. Jadi luar biasa. Untuk kalian yang mendapatkan jodoh ini, kalian bersyukur sama Tuhan gitu. Kalau sampai kalian apalagi cintai sama orang ini, wah kalian paling beruntung tuh di dunia, karena orang ini langka ya. Terus orangnya juga unggul ya, nggak mau kalah dengan sama orang lain, baik itu dia berbicara, penampilan, terus bisnis apapun, dia selalu berusaha untuk menjadi nomor satu ya. Kalau ada temennya sukses, biasanya dia wah kepanasan dia, nggak bisa tidur dia. Oh gimana caranya bisa lebih sukses dari teman-temanku, oh gimana biar bisa sukses dari orang lain gitu. Dia akan berusaha semaksimal mungkin, mati-matian gitu, untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, yaitu selalu tampil baik, unggul dari segala hal. Ini orang juga apa ya, kuat banget ya karakternya. Pokoknya maunya perfeksionis dari segala hal. Terus kalau untuk badan ya, tubuhnya itu biasanya dia orang sedang ya, sedang, jadi tidak gemuk, sedang, terus apa ya, karismatik. Pokoknya tampan lah, orang ini tampan sekali. Jadi siapapun yang menjadi temennya pasti dia suka. Pembawaannya juga pintar mengambil hati orang ini. Suka bersosialisasi ya, walaupun dia agak sedikit berbicara tapi suka bersosialisasi. Nah, setiap pembicaraannya itu selalu yang bermanfaat ya. Jadi ini tipe orang yang nggak suka ngobrolin yang remeh-temeh. Selalu mengobrol sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, hal-hal yang baik. Kalau untuk kesehatan, nah ini adalah tipe orang rawan sekali ya. Ini biasanya di jantung ya. Biasanya dia di jantung itu suka sakit dadanya. Itu jadi hati-hati untuk kalian yang pebisnis. Jadi jangan terlalu tertekan ya. Itu maksudnya menjalankan sesuatu itu dengan ikhlas gitu. Kalaupun ada cobaan jangan terlalu ditekan, soalnya kalian potensi kena penyakit jantung ya. Terus sesak napas, asma itu juga. Terus kelainan berbicara. Jadi ini potensi banget ya, kelainan berbicara gitu. Walaupun tidak semuanya, ini salah satunya aja ya. Jadi saya tidak menyebutkan ini harus
rawannya di sini, penyakitnya tidak. Jadi itulah, kalau mungkin nggak di jantung, asma atau nggak emah, terus tenggorokan, kelainan berbicara gitu. Terus orangnya juga kalau melakukan sesuatu gampang panik ya. Wah, gimana nih, gimana nih, gimana. Nah itu orangnya seperti itu. Jadi orangnya gugup ya. Jadi kalau mau ngerjain sesuatu, apalagi dia belum tahu nih materinya, dia biasanya gugup. Aduh gimana nih, gimana nih. Gitu. Jadi tenangin ya. Gitu. Terus juga dia nggak suka. Jadi kalau kalian punya teman ini, biasanya ini tipe orang yang tidak suka digantungkan ya. Janjinya nggak suka digantung-gantungin ya. Jadi kalau janji harus menetap. Terus kalau kayak misalkan kalian punya janji nih sama orang ini, saya mau ketemu ya jam 7 ya, jam 7 malam nih misalkan. Nah jam 7 malam itu harus sudah di lokasi gitu loh. Jadi kalau memang lewat jam 8 baru datang, nih orang biasanya marah gitu. Bisa ngamuk loh orang ini gitu. Itulah lucu dia soalnya. Jadi harus tepat waktunya juga gitu. Terus harus nggak suka dibohongin gitu, nggak suka dikecewakan karena dia bakal marah gitu. Uniknya dia gitu, kalau dikecewakan dia akan marah loh. Marahnya tuh kadang-kadang dengan diam gitu. Kalau dia udah diam nih, ya kalian juga harus hati-hati gitu. Kalau dia udah hati-hati, nanti kalau kamu dilanjutin terus dia bisa ngedamprat kamu. Itulah uniknya dia nggak peduli kalau mau marah dimanapun, mau dia di panggung kek, mau dia di kantor kek, mau dia di jalan, dia marah-marah aja gitu. Karena bagi dia marah dimanapun dia berani karena dia benar gitu. Supaya ngasih kalian pelajaran nih, jangan suka ngecewain orang gitu. Terus dia juga suka kadang pelupa ya orangnya, kayak pelupa, kadang lagi kalau apa ya, lagi banyak stres pikiran, kadang dia juga insomnia ya, nggak bisa tidur ya. Misalkan jam 4 pagi dia nggak bisa tidur, kadang kalau lagi terganggu ya. Terus juga orang ini juga suka menjadi pusat perhatian ya. Jadi penampilannya, segala macamnya, dia seneng banget menjadi pusat perhatian. Jadi ketika kalian bertemu seorang ini, pasti nih penampilannya pasti beda nih, pasti dari ujung kaki hingga ujung rambut dia berusaha untuk tampil beda gitu. Itu udah pasti, orangnya dimanapun dia berbeda, dia akan tampil lebih ganteng, cantik, itu udah pasti. Dan cita-citanya sangat tinggi, dan dia tuh standar internasional yang berkelas dunia. Jadi kalau punya usaha, dia biasanya segala sesuatu membanding-bandingkan dulu nih produk-produk di seluruh dunia, ini mana yang terbaik nih. Biasanya dia langsung akan uh, cari referensi dari pengusaha A, pengusaha B, pengusaha C. Nanti dia diedit sama dia, nanti disesuaikan dengan karakternya dia gitu. Dia orangnya begitu, apapun itu. Jadi dia kalau misalkan dia jadi marketing ya, jadi semua marketing nih, itu dia cari marketing mana yang paling keren itu. Nanti dia akan berusaha untuk lebih bagus dari itu, baik itu dunia bisnis, pertemanan, apapun itu, dia akan menjadi yang terbaik, berusaha yang terbaik. Walaupun kenyataannya kadang-kadang orang lain tetap lebih unggul, tapi dia tetap berusaha yang terbaik. Intinya nggak mau kalah sama orang lain. Orang ini bagus sekali sih. Oke ya guys, itu aja untuk saya bacakan karakter untuk kelahiran 7 Desember tahun 1989. Ya, semoga bermanfaat ya. Makasih.